Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam sukacita, salam sehat semua. Saya percaya kita semua dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, bahkan dihindarkan dari COVID-19. Kita semua diberkati Tuhan dengan kekuatan yang tanpa batas, yang Tuhan akan anugerahkan kepada setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan dan mau berseru hanya kepada Tuhan saja. Oke saudaraku, kita akan masuk pada pelajaran kita. Pelajaran yang ketiga dari seri pembahasan tentang istirahat di dalam Kristus. Pelajaran yang ketiga berjudul akar-akar kegelisahan. Saya mau ajak kita tunduk kepala. Kita berdoa, minta penyertaan Tuhan untuk pembahasan ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Kau yang butuhkan penyertaan-Mu yang sempurna. Kiranya boleh menjadi bagian hamba-Mu dan menjadi bagian semua anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan channel ini. Pertolongan-Mu, hikmat-Mu akan jadi bagian kami, sehingga kami boleh memahami setiap firman yang akan kami perdalam saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, praise the Lord saudaraku. Kita boleh lanjutkan pembahasan kita. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Saudaraku, mengapa kita gelisah? Kegelisahan muncul ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada saat-saat itu, kita merasa cemas dan sepertinya tidak ada kedamaian dalam diri kita. Saudara, dasar kegelisahan yang sebenarnya menurut ayat tema tadi adalah berakar pada sifat dosa kita, yaitu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Pertanyaan untuk kita saat ini adalah, dapatkah kita menemukan kedamaian ketika kegelisahan mengelilingi saya dan saudara? Mari kita ikuti poin-poin penting yang akan menguatkan kita, membawa pikiran kita kepada cara berpikir yang benar. Poin pertama, Yesus membawa pemisahan. Matius 10 ayat yang ke-35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Pertanyaan Yesus ini sangat berlawanan dengan intuisi. Kenapa berlawanan? Karena pernyataan ini sebenarnya berbeda dengan pandangan umum. Juru selamat kita Yesus Kristus yang datang sebagai bayi yang tidak berdaya. Anda boleh lihat. Dia bukan datang sebagai seorang raja yang kuat, yang dikelilingi oleh pasukan elit. Yesus datang dalam semua keterbatasannya. Dan dia mengkhotbahkan khotbah yang sangat penting, yaitu tentang kasih. Kasih kepada tetangga, kasih kepada musuh. Namun sekarang, dia memberitahu kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, bahwa dia sedang membawa pemisahan dan pergumulan. Murid-muridnya dan para pendengarnya mungkin bertanya-tanya. Mungkin sama seperti saya dan saudara. Bagaimana ini bisa terjadi? Matius pasal 10 ayat 35 sampai 39 benar-benar berbicara tentang kepatuhan dan kesetiaan. Pertanyaan, kesetiaan kepada siapa? Kita diberikan pilihan saudaraku. Ketika Yesus mengutip dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-6, Yesus menantang pendengarnya untuk membuat pilihan untuk kekekalan atau dibinasakan. Seorang anak harus mengasihi dan menghormati orang tuanya. Itu adalah persyaratan hukum dari hukum yang diterima Musa di gunung. Itu adalah bagian daripada mode operasi yang disyaratkan Allah. Namun, jika cinta itu akan mengalahkan komitmennya kepada Yesus, anak itu tidak layak. Apapun yang menggantikan prioritas kita untuk kekekalan, kita akan dianggap tidak layak, saudaraku. Yesus menyatakan pilihan ini dengan merumuskan 3 kalimat, masing-masing menggunakan istilah layak. Kelayakan tidak dasarkan pada standar moral yang sangat tinggi atau bahkan dapat mengalahkan dosa. Kelayakan didasarkan pada hubungan seseorang dengan Yesus. Kita dianggap layak ketika kita memilih Dia di atas segala-galanya, termasuk ibu, ayah, atau anak-anak kita. Kita layak
Jika kita memilih menderita bersama-sama dengan Yesus, kita dianggap layak ketika kita memilih penderitaan salib dan mengikuti jejak-jejak kaki Yesus. Oh saudaraku, sungguh luar biasa. Kita dianggap layak kalau kita mau datang di bawah kaki salib Yesus. Poin yang kedua, yaitu keegoisan. Ini akar dari kegelisahan umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Lukas pasal 12 ayat 15 berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dari semua ekspresi dosa dalam hidup kita, saudaraku, keegoisan tampaknya menjadi yang termudah untuk diwujudkan. Apakah ini salah atau benar? Bagi banyak orang, keegoisan adalah alami. Katanya seperti menarik nafas. Keegoisan akan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah, dengan pasangan kita, bahkan dengan keluarga kita, dengan keluarga yang ada dalam gereja kita, bahkan dengan para tetangga, kolega-kolega di tempat di mana kita bekerja. Jadi, jika kita masih terlihat egois, mari kita coba lihat pernyataan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-8 yang menjelaskan cetak biru ketidakegoisan, yaitu kerendahan hati, kasih. Jika kasih kepada Allah dan sesama tidak mendorong untuk menjadikan pilihan utama dan prioritas kita, maka kita akan terus membangun lebih banyak lumbung untuk diri kita sendiri di dunia ini dan mengumpulkan sedikit harta di sorga. Singkirkan keegoisan, karena ini adalah salah satu akar kepahitan, salah satu akar kegelisahan umat manusia. Kemudian selanjutnya, ambisi. Lukas 22 ayat yang ke-24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Saudaraku, Yesus baru saja mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dikhianati dan dibunuh. Dia akan mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Namun, mereka tidak dapat memahaminya. Karena mereka dibutahkan oleh ambisi. Mereka bercita-cita untuk memiliki posisi terkemuka di kerajaan duniawi Mesias. Yesus menempatkan seorang anak di tengah kelompok itu. Kemudian dia mengajar mereka bahwa mereka tidak boleh mendambakan hal-hal besar dalam hidup mereka di dunia ini. Kita harus mempercayai Tuhan dan bergantung padanya seperti seorang anak kecil. Dan membiarkan dia mengendalikan hidup kita kemana arah jalan kita. Yesus punya rencana yang besar untuk saya dan saudara. Dia akan membantu kita untuk meninggalkan ambisi kita yang salah. Dan dia akan memimpin kita kepada jalan-jalan kebenaran. Sehingga di dalam diri kita tidak ada sedikit ambisi untuk meraih posisi sementara yang ada di atas dunia ini. Banyak orang berlomba-lomba untuk mencapai ambisinya. Dan untuk mencapai ambisinya, dia kemudian menjatuhkan rekan-rekannya, menjatuhkan sahabat-sahabatnya. Ini adalah cara-cara dunia yang tidak dikehendaki oleh Allah. Allah mau membantu kita untuk menyingkirkan semua ambisi-ambisi duniawi. Dan kita fokus bahwa kita rindu untuk bertemu dengan Yesus. Dan kita akan menjadi anak daripada raja di atas segala raja. Kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kekekalan. Jika ini yang menjadi kerinduan kita, maka ambisi-ambisi dunia pasti akan disingkirkan dari jalan-jalan anak-anak Tuhan. Kemudian akar selanjutnya yang perlu disingkirkan dari kehidupan anak-anak Tuhan ialah kemunafikan. Matius pasal 23 mencatat ada kurang lebih 7 kali disampaikan kata ini. Celakalah kamu. Maka dia katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Mengapa Yesus menentang orang-orang munafik, saudaraku? Dalam budaya Yunani klasik,
Seorang munafik adalah seorang aktor. Jadi kata aktor itu dari kata munafik sebenarnya. Yang sedang memainkan peran. Saat ini, orang munafik adalah seseorang yang tidak tampil apa adanya atau tidak bertindak sesuai dengan perkataannya. Jadi, orang yang tidak tampil apa adanya dia, berarti dia munafik. Jika dia mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya, itu juga munafik. Saudara, kemunafikan sangat berbahaya. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oleh karena itu, saudaraku, Yesus mendorong kita untuk memberi kita kekuatan yang penuh, yang kita perlukan untuk hidup selaras dengan iman kita. Kalau berbicara hidup selaras, berarti apa yang kita imani, itu yang kita praktekkan. Kita mengimani A, kemudian kita mempraktekkan B, itu kemunafikan. Saudaraku, dengan cara yang Tuhan tunjukkan kepada kita, maka kita akan mampu membantu orang lain untuk percaya kepada Yesus dan menerima Dia. Menurut Yesus, kita adalah orang yang munafik jika kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Ketika kita membuat agama lebih sulit bagi orang lain tanpa menerapkan standar yang sama untuk diri kita sendiri. Ketika kita ingin orang lain memuji semangat agama kita, dan ketika kita menghendaki kehormatan dan pengakuan yang hanya milik Bapa Sorgawi kita, kita adalah orang-orang munafik. Dan ini yang luar biasanya dari Yesus, saudaraku. Tidak peduli seberapa tajam dan tegasnya kata-kata yang diungkapkan, keterlibatan Yesus dengan orang-orang yang disebutnya orang munafik tetap penuh cinta dan perhatian. Bahkan untuk orang-orang yang membenci Dia. Saudara, adakah sikap yang sama yang akan kita tunjukkan kepada orang-orang seperti ini? Mungkin mereka datang bersahabat dengan kita dengan satu motif. Mereka tidak jujur. Bahkan secara terang-terangan mereka tidak menyukai kita. Saudara, mari kita jadi seperti Yesus. Tetap mencintai mereka, sekalipun mereka hidup dengan kemunafikan. Dalam buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 251, pena inspirasi berkata, belas kasihan ilahi kelihatan pada wajah anak Allah ketika ia menatap bait suci dan kemudian pada para pendengarnya. Dalam suara yang tertahan-tahan oleh duka cita yang dalam dan air mata kepahitan, ia berseru, Yerusalem, Yerusalem, engkau akan membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudaraku, suatu gambaran yang menyedihkan. Satu amaran juga bagi kita. Akankah kita bertindak seperti ini? Mari kita mencabut semua akar-akar kegelisahan ini. Sehingga ini tidak akan membuat kita pada akhirnya tidak tiba di tanah Kanaan, menikmati istirahat yang penuh sentosa bersama-sama dengan Yesus. Poin yang kelima ini itu mencabut kegelisahan. Yohanes 14 ayat 1 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus menyatakan ini sebelum Dia terangkat ke sorga. Saudaraku, kita telah belajar bahwa kegelisahan mungkin disebabkan oleh sifat dosa kita. Juga kesetiaan kita dapat membawa kita ke situasi yang menyusahkan mungkin. Karena kita percaya kepada Yesus, setia kepada Yesus, kita mungkin akan diperhadapkan dengan kegelisahan hidup. Bagaimanakah kita menemukan kedamaian di saat-saat yang paling sukar ini? Bisa saja kita gelisah pada saat-saat pandemi COVID-19 ini terus meningkat. Saudaraku, kepercayaan kepada Yesus adalah kuncinya.
Yesus berjanji untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Marilah kita percaya kepada Yesus. Kapanpun kita terluka, kapanpun kita merasa letih, kapanpun kita merasa bahwa kita sakit, atau kapanpun kita merasa putus asa, kita datang percaya sungguh kepada Yesus yang siap memberikan kelimpahan kasih karunia-Nya untuk saya dan saudara. Dia adalah hidup. Di sisi lain, saudaraku, Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara. Begitu kita sampai di sana, rasa sakit, kecemasan, kegelisahan, penderitaan tidak lagi menjadi masalah bagi kita. Kesulitan hidup ini memudar ketika kita memikirkan akan janji-janji yang sungguh indah ini. Kita bisa memiliki harapan di tengah-tengah kegelisahan dunia ini. Pena inspirasi dalam buku Our High Calling, Januari tanggal 2. Pena inspirasi sekali lagi mengatakan, di hadapanmu ada dua jalan. Jalan lebar pemanjaan diri dan jalan sempit pengorbanan diri. Ke jalan yang lebar engkau dapat mengambil keegoisan, kebanggaan, cinta dunia. Tetapi mereka yang berjalan di jalan yang sempit harus mengesampingkan segala beban dan dosa yang begitu mudah menimpanya. Jalan mana yang engkau akan pilih? Jalan yang menuju kematian yang kekal, atau jalan yang menuju kemuliaan dan kepada kehidupan yang kekal? Mari kita memilih berjalan bersama-sama dengan Yesus menuju kepada kemuliaan dan kekekalan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kasih karuniamu dan damai sejahteramu nyata di tengah-tengah kami, dipaparkan di tengah-tengah kami. Bagaimana kami harus bertindak sebagai pengikut-pengikut Yesus. Tolonglah kami agar semua akar-akar daripada kegelisahan, hal-hal negatif yang ada dalam diri kami dicabut, sehingga yang ada hanyalah pengharapan kami akan kasih karunia Tuhan yang akan dilimpahkan bagi kami untuk menuntun kami dalam perjalanan iman kami menuju ke tanah Kanaan surgawi, di mana ada istirahat surgawi yang sangat-sangat kami rindukan. Tolonglah kami untuk memahami setiap firman yang sudah kami perdalam saat ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan lebih perjelas pelajaran yang sudah kami pelajari saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila saudara merasa terberkati dengan pelajaran ini, Anda boleh share, bagikan kepada siapa saja, kepada sahabat, handai tolan, ataupun kepada anggota keluargamu, yang dimana saudara merasa bahwa dengan pelajaran ini, mereka akan diberkati Tuhan. Shalom, sampai bertemu pada edisi mendatang.